Guru, aku yatim piatu sejak kecil dan melakukan apapun demi bertahan hidup. Meski kini aku punya uang dan kekuasaan, namun aku tak pernah merasakan kasih sayang keluarga. Kudengar Anda punya kemampuan luar biasa. Bila ada kesempatan, aku ingin merasakan hangatnya kasih keluarga. Berikan tanganmu. Kemarilah. Ada hukum sebab akibat dan balasan pasti tiba. Apakah kau dapat meraih kasih sayang itu? Semua bergantung pada takdirmu sendiri. Semoga kau diberkati. Ibu. Ibu. Kakak sulung, apakah ibu akan meninggal? Kita akan jadi yatim piatu. Aku akan ke Bibi Wang sekarang juga dan menuntut balas. Berani-beraninya dia mendorong ibu, hingga ibu terjatuh dan meninggal. Bukankah itu ulah kalian yang selalu memanjakan ibu? Dulu dia cuma menjarah makanan di rumah orang, tapi sekarang dia malah mencuri makanan langsung dari rumah Bibi Wang. Apapun yang terjadi, dia tetap ibu kita. Di mana ini? Bukankah tadi aku dikuil? Ibu sudah sadar. Aku transmigrasi? Ibu, syukurlah, ibu masih bersama kami. Kakak sulung, pelan-pelan, ibu sampai tersengal. Kali ini akhirnya aku punya keluarga, tapi kabar buruknya, aku malah transmigrasi ke dalam novel bencana kelaparan yang pernah aku baca, dan menjelma sebagai wanita yang kerap menganiaya ketiga anaknya, yakni ibu tiri kejam itu. Cepat cuci, kalau hari ini belum selesai, tak seorang pun boleh makan. Kebrutalan pemilik sebelumnya menimbulkan trauma psikologis mendalam bagi ketiga anak itu. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka bersatu menuntut balas pada pemilik lama, melempar jenazahnya ke kuburan tak bernama, lalu membiarkannya dimangsa anjing liar. Ibu, rezeki kami hari ini kurang baik. Kami cuma mendapat buah-buahan. Cobalah makan sedikit ini untuk menahan lapar. Sepertinya mereka sudah sangat lapar, namun tetap mendahulukanku dengan menyerahkan makanan itu. Benar-benar anak-anak yang pengertian. Bagaimana mungkin pemilik lama setega itu pada mereka? Di kehidupan kali ini, akhirnya aku punya keluarga. Aku harus melindungi mereka dengan baik, merasakan hangatnya kasih keluarga, serta menghindari takdir buruk seperti itu. Tapi kini musim kemarau, tanpa makanan maupun air, bagaimana aku bisa menghidupi mereka? Ting, sistem kejutan berhasil terikat pada Inang. Inang bisa memakai poin kejutan untuk menukar keterampilan dan perlengkapan. Memberikan paket pemula bonus 10 poin kejutan. Sistem? Poin kejutan? Lalu bagaimana menukar poin kejutan ini? Sangat mudah. Selama Inang berhasil membuat orang lain terkejut, maka poin itu akan diperoleh. Setiap mengejutkan satu orang, bisa mendapat 10 poin kejutan. Ah, begitu rupanya. Buka toko sistem? Toko tingkat dasar kini dibuka. Banyak sekali barang di sini. Semua anak sedang terluka. Apa ada Yunan Baiyao? Yunan Baiyao ditemukan. Yunan Baiyao seharga 60 poin. Maaf, Inang, poin kejutan Anda tidak cukup. Kalau kurang, lalu bagaimana? Cepat lihat. Yan Si Yue mau memukul anaknya lagi. Semua cepat ke sini. Yan Si Yue mau buang anak-anaknya lagi. Perempuan kejam ini, dia cuma memanfaatkan kematian kakak keduaku di medan perang. Karena anak-anak tak punya ayah yang membela mereka, dia menyiksa anak-anak tiap hari. Aku hampir lupa, si pemilik tubuh asli adik ipar ini juga tukang onar, selalu merusak relasi ibu anak. Aku menyiksa anak-anak kalau bukan karena ibumu sama sekali tak memberi kami makan, lalu mengusir kami, para janda dan yatim, apa aku tega menyuruh anak-anak naik gunung cari makan? Biasanya, saat Yan Xiue menghadapi masalah begini, dia cuma mengamuk tak jelas. Kenapa hari ini ia berani melawan? Poin kejut warga desa naik 10. Naik 10. Baru saja aku dapat poin kejutan. Betul-betul hoki di saat tepat. Tunggu saja bagaimana aku raih poin kejutan berikutnya. Bagaimana kalau begini saja, adik ipar? Karena kau begitu peduli, bawa saja anak-anak ini pulang ke keluarga lu dan urus sendiri. Kau kan ibu kandung mereka. Kau yang seharusnya mengurus mereka. Aku tahu, dulu aku memang terlampau keras pada anak-anak, tapi mulai sekarang, aku akan berubah menjadi ibu yang baik dan membimbing anak-anakku menuju hidup yang lebih baik. Istri anak kedua ini
Hari ini tampak beda sekali. Dia bahkan mau memberi hidup layak pada anak-anak. Poin kejut warga desa naik 10, naik 10. Astaga, dia tak menampar anaknya. Lebih baik kita pergi saja. Bubar, bubar. Jangan pergi dulu. Awalnya aku mau menjatuhkan Yan Yue, tak tahunya malah aku yang dipermainkan. Ding, poin kejutan tembus 100. Mantap. Tukar dengan Yunan Baiyao. Dia sengaja bilang mau mengusir kita, padahal dia sebenarnya melindungi kita. Tapi bukankah dulu dia selalu ingin menelantarkan kita? Ayo pergi. Aduh. Apa yang mau kau lakukan pada kakak tertua? Apa yang akan ibu lakukan pada kakak sulung? Xiao Bai, tenang saja. Ibu cuma mau mengoleskan obat pada kakak sulung. Ternyata dia mau mengoleskan obat padaku. Mengapa dia tiba-tiba jadi begitu baik? Ding, skor keterkejutan Lucky, naik 10. Adik kedua, tenanglah. Sini, Xiaoqi. Ah, Xiaoqi, kamu, ini. ibu, maafkan aku. Aku tak sengaja merusak bangkunya. Tenagaku memang agak terlalu kuat. Bagaimana aku bisa lupa bahwa Lucky di dalam novel memang ditulis punya tenaga yang luar biasa besar. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, Xiaoqi. Kalau bangkunya rusak kan bisa diperbaiki. Ibu, jadi ibu tak menyalahkanku. Bahkan mau mengoleskan obat padaku. Ding, skor keterkejutan Lucky, Lubai, dan Lu Shuanyi naik 10, 10, dan 10. Anak-anak ini sebenarnya seberapa menderita hidup mereka dulu, cukup sedikit kelembutan saja, sudah bisa membuat mereka sangat terkejut. Perutku lapar. Kalau begitu, nanti ibu akan memasak hidangan lezat untuk kalian. Memasak? Kakak sulung, ibu belum pernah memasak sebelumnya. Kenapa hari ini ibu ingin memasak untuk kami? Kakak sulung juga tidak tahu mengapa dia begitu aneh hari ini. Ibu, semua bahan makanan di rumah sudah dihabiskan, Ibu. Benarkah? Tak apa. Bagaimanapun juga, hari ini ibu pasti akan menyiapkan makanan enak untuk kalian. Kenapa di sini sama sekali kosong? Toko kelas menengah dan kelas atas terkunci. Karena Tuan sekarang baru punya 120 poin kejutan, Anda cuma bisa membuka toko level dasar. Daging babi 200 poin kejutan, tak sanggup beli. Ikan dan ayam pun tak terjangkau. Sepertinya aku cuma bisa pakai 10 poin kejutan untuk menukar 4 cup mie instan. Sudahlah, yang penting perut kenyang dulu. Nanti setelah poin kejutan terkumpul, baru susun rencana lagi. Hei, adik kedua. Tadi ibu bilang mau kasih kita makanan enak. Benarkah itu? Tidak tahu. Tapi menurutku dia pasti bakal cari masalah lagi. Tapi aku benar-benar lapar. Kita tunggu sebentar lagi saja. Kalau ibu benar-benar membohongi kita, kakak akan membawamu cari makan. Yang mulia, soal anak-anak keluarga Lu, ada perkembangan baru. Yang mulia, istri Jenderal Lu, Yan Yue, adalah wanita kejam, sering menyiksa anak-anak tersebut. Ketiga anak itu yatim, piatu dari permaisuri Xie. Mengingat status mereka, aku serahkan anak-anak ini pada istri kakak Lu untuk dibesarkan. Kakak Lu orangnya sangat baik. Mana mungkin istrinya begitu? Yang mulia, apa rencana selanjutnya? Jika aku langsung kembali ke desa Lujia, pasti akan memicu serangan dari orang-orang lisin. Para tetua kolot itu selalu tidak sejalan denganku. Begini saja, aku akan pulang sebagai kakak Lu. Tapi yang mulia, Anda sama sekali tak mirip Jenderal Lu. Keluarganya pasti akan tahu. Kakak Lu terluka 10 tahun lalu. Bekas luka di wajahnya banyak, hingga wajah aslinya tak tampak lagi. Saat aku kembali, bilang saja. Bekas lukanya sudah sembuh. Baik, Wah, wangi sekali. Apa ini? Ibu, apa wadah bulat ini juga bisa dimakan? Iya, Lezat sekali. Sebelumnya, saat di rumah nenek, aku belum pernah makan yang senikmat ini. Poin. Kejutan Lu Shuanyi bertambah 10. kalau enak makan yang banyak. Benarkah selezat itu? Ibu belum pernah memasak sebelumnya. Masakan dadakan ini, apa tidak akan membuat perut sakit?
Xiaobai, kau coba juga? Tak perlu. Aku masih ingat semua hal yang dulu ibu lakukan pada kami. Aku tak percaya ibu akan begitu baik memasakkan kami makanan. Putra kedua sangat tenang, sepertinya agak sulit untuk memperoleh pengakuannya. Tapi, sesulit apapun, aku tak akan menyerah. Xiaobai, tunggulah. Aku akan menyentuh hatimu dengan ketulusanku. Di dalamnya ternyata ada daging. Poin kejutan Lucky bertambah 10. Beberapa tahun terakhir panen buruk, warga desa bahkan tak sanggup makan nasi. Ibu justru menyiapkan daging untuk kami. Mungkinkah dia benar-benar telah berubah menjadi baik? Ibu, mulai sekarang, tak akan membiarkan kalian kelaparan lagi. Kelak, keluarga kita akan makan mewah setiap hari. Benarkah rasanya seenak ini? Enak? Enak sekali. Aku belum pernah mencicipi sesuatu yang seenak ini. Poin kejutan Lubai naik 10. Kenapa ibu hari ini mendadak begitu baik pada kami? Apa dia benar-benar sudah berubah? Sepertinya dia sangat lapar, mie instan pun disantap lahap. Ibu sungguh baik kepada kami. Kalian kan anak-anak ibu berbuat baik kepada kalian sudah sepatutnya. Bukankah ibu sudah bilang, kedepannya tak akan membiarkan kalian lapar lagi? Nanti keluarga kita akan makan enak setiap hari. Hari ini ibu entah kenapa, tiba-tiba memasak hidangan lezat untuk kita. Jangan-jangan besok kembali seperti dulu, dan kita kelaparan lagi. Ibu, aku mau pergi ke gunung berburu. Ingin mencari hewan buruan. Soal sistem, sebaiknya tak usah dibahas pada anak-anak. Karena Xiaoqi mau ke gunung, biarkan saja dia berlatih. Baiklah, pergilah. Baik, Ibu. Xiaoqi, kamu cuma bawa busur rusak begini? Busur. Rusak. Tunggu dulu. Pusat perbelanjaan kelas menengah telah dibuka. Busur pemburu itu dijual seharga $130. Akanya dijual seharga $230. Busur pemburu yang satu ini punya fitur pelacak, bidikannya tak pernah meleset. Aku pilih kamu. Ayo, gunakan ini. Meski busur ini besar, namun terasa terlalu ringan. Ibu tahu di gunung ada hal semacam ini, tapi dia tetap menyuruhku membawanya ke gunung. Dia benar-benar sama sekali tak peduli pada keselamatanku. Adik kedua, aku berangkat dulu. Kau di rumah, jaga adik kecil baik-baik. Dan ibu. Kakak tertua, adik kecil, aku masih khawatir pada kakak tertua. Aku akan menyusulnya ke gunung. Aku juga mau ikut. Bu, perempuan rendahan Yan Siwei itu ternyata hanya pura-pura baik. Lihatlah, dia malah membiarkan ketiga bocah itu pergi berburu ke gunung. Kesempatannya sudah tiba. Sejak kakak keduamu gugur di medan perang, pemerintah menghibahkan surat tanah itu kepada keluarga mereka. Kalau kita mau merebut kembali surat tanah itu, kita harus membuat ketiga anak itu berpihak kepada kita. Begini rencananya. Barang mahal tak bisa ditukar, tapi aku bisa menukarnya dengan beberapa meja serta kursi murah. Istri putra kedua, kau benar-benar tak mau berubah. Benarkah kau menyuruh anak-anak pergi berburu ke gunung? Ini adalah ibu mertua pemilik asli tubuh ini. Begitu tahu suaminya tertimpa musibah, dia segera mengusir pemilik asli beserta 3 anaknya keluar rumah. Memang aku yang menyuruh si sulung ke gunung, lalu kenapa? Kau benar-benar perempuan kejam. Semuanya, kemari. Astaga, kalian semua. Cepat kemari. Cepat datang, semuanya. Ada apa ini? Semuanya,
Aku lihat sendiri dengan mata kepala ini. Dia membiarkan anak-anak itu pergi berburu di gunung. Di gunung itu ada babi hutan pemakan manusia. Bukankah itu sama saja mengirim mereka menuju maut? Apa? Babi hutan? Hebat, malam ini kita makan daging. Celaka, itu babi hutan. Kau tahu ada babi hutan di gunung itu. Mengapa kau tak menghentikannya? Si sulung di keluargamu yang keras kepala itu biasanya cuma mau mendengar kata-katamu. Mana mungkin dia mau menurut padaku? Xiaoqi sudah membawa busur dan anak panah. Seharusnya dia baik-baik saja. Kalau aku tak menyaksikannya sendiri, aku takkan tahu bahwa ibu kejam tak berhati ini ternyata sanggup sebegitu kejam. Hingga setingkat ini mengerikannya, putra keduaku telah tiada. Aku harus memberimu pelajaran atas namanya. Aduh, sakit sekali. Menantu keduaku ini ternyata berani menampar ibu mertuanya sendiri. Keterkejutan warga bertambah 10. 10. Tak bisa. Aku harus naik gunung mencari si sulung. Jangan harap kau bisa kabur. Lepaskan. Memangnya kenapa kalau aku tak melepasnya? Wahai warga, lihat dia. Bahkan ibu mertuanya pun dia pukul. Kejahatan apalagi yang tak sanggup ia lakukan? Kalau begitu, hari ini akan kubuktikan kepada kalian semua. Apalagi yang bisa kulakukan. Minggir. Oh, 3 anakku yang malang. Kemungkinan besar dia sudah tiada di gunung itu. Betapa malangnya anak ini. Ketika Man-Man membawa bocah-bocah itu pulang, aku sudah lama menyingkirkan Yan Siwe. Perempuan tak tahu malu ini, kelak saat itu datang, seluruh harta warisan putra kedua akan sepenuhnya jadi milikku. Tak boleh begini, kalian semua. Seseorang sepertinya hanya akan membawa sial bila terus tinggal di desa. Siapa yang tahu kelak, ia mungkin akan mencelakai anak-anak kalian. Kita harus menyerahkannya kepada polisi, supaya urusan ini tuntas. Serahkan ke polisi, serahkan. Seret dia ke polisi, hukum dia. Minggir kalian. Jangan coba-coba menindas ibuku. Minggir. Bawa ke kantor polisi. Bawa ke kantor polisi, bawa ke kantor polisi. Bawa ke kantor polisi. Sedang apa kalian? Jangan ganggu ibuku. Xiaoqi. Xiaoqi, kau baik-baik saja? Xiaoqi pulang. Ternyata dia masih hidup. Kurang ajar, mengapa bocah ini kembali? Bagaimana dengan yang lain? Xiaoqi, kau pergi ke gunung? Kenapa kau tak terluka sama sekali? Di gunung itu ada babi hutan. Siapapun yang menemui babi hutan, pasti tak selamat. Aku memang bertemu babi hutan. Selain itu, aku membawanya pulang. Hanya pakai busur biasa ini, kau bisa menaklukkan babi hutan sebesar ini? Perempuan tua bodoh. Kalau kau berani menghasutku dan anak-anak lagi, akan kuperhitungkan denganmu. Ibu, busur dan anak panah yang ibu berikan benar-benar hebat. Aku ingin memakainya lagi untuk berburu nanti. Masih mau berburu lagi? Di gunung ada babi hutan, kenapa tak bilang dari awal? Jadi ibu menyuruhku berburu ke gunung, tanpa tahu ada bahaya di sana? Ternyata ibu masih peduli padaku. Ibu, maaf bu. Aku tak akan mengulanginya lagi. Oh, ya. Di mana adik kedua dan si kecil? Aduh, istri putra kedua, akhirnya kutemukan kau, Xiao Bai dan Suanyi, karena cemas pada kakaknya, pergi ke gunung mencarinya. Mereka bertemu penjahat, dan hampir dibawa lari. Cepat, pergilah lihat. Apa? Xiaoqi, tetaplah di sini dulu. Ibu akan menolong mereka. Baik. Lihatlah, dia benar-benar pergi, sungguh pergi.
Dia sedang menyelamatkan anak-anak itu. Padahal dulu, mana mungkin dia mau peduli pada nyawa anak-anak itu? Sekarang dia berjuang sendirian untuk menyelamatkan anak-anak itu. Benar sekali. Sepertinya istri anak kedua memang sudah berubah menjadi lebih baik. Ayo cepat bagi tugas dan kelilingi gunung belakang. Aku mau lihat apa aku bisa membantu. Cepat-cepat, ayo pergi. Kakak, kuda yang kita rebut kali ini bagus sekali. Bagus. Aku sudah menyusuri gunung, tak menemukan satu pun mangsa, malah tak sengaja bertemu dua bocah hingusan. Kak, aku takut. Jangan, tenang saja. Kakak kedua akan menjagamu. Siapa kalian? Aku perampok gunung. Tangkap dua bocah itu, jual mereka tukar arak. Siap. Sudah lama aku menyuap gerombolan perampok gunung ini. Begitu ketiga anak itu terancam, tinggal aku beri sinyal, lalu petugas akan datang menolong mereka. Dengan begitu, mereka pasti akan sangat berterima kasih padaku dan akan patuh menyerahkan surat tanah itu. Diam, lepaskan aku. Lepaskan aku. Ikuti kami. Lepaskan. Kami tak kenal kalian, apalagi mau ikut kalian. Benar. Saran kami, lebih baik kalian cepat pergi. Sebentar lagi ibuku akan membawa petugas untuk menolong kami. Ibumu, jangan kira aku tak tahu ibumu cuma berandal jalanan dari desa Luja. Kurang ajar. Jangan kira aku tak tahu ibumu itu cuma bajingan dari desa Luja saja. Kau bohong, ibu sudah berubah. Beliau bahkan memasakkan hidangan lezat untuk kami. Betul? Dia juga merawat luka kami. Kalau ibumu benar sudah jadi orang baik, mana mungkin dia membiarkan kalian berdua pergi? Desa tolol, ibu kalian sudah tak mau kalian lagi. Jangan hina ibuku. Bocah nakal, berani-beraninya melawan, ikat mereka. Siap. Aduh, bagaimana nih? Masa kita cuma diam melihat dua bocah ini diseret pergi? Terus kita mesti bagaimana? Mereka itu gerombolan kejam tak berhati. Tadi kalau kalian nurut, semua akan aman saja. Tapi gara-gara kalian melawan, ikat mereka, lempar jadi umpan serigala. Jangan. Hentikan. Ibu. Itu kan istri putra kedua? Apa dia bosan hidup? Bandit itu bawa parang. Poin kejutan warga naik 10, 10, 10. Bisa ditukar dengan AK? Tukar. Cuma bawa tongkat kayu rongsok. Masih mau menyelamatkan mereka. Benar-benar mimpi belaka. Ikat wanita itu. Siap. Kakak tertua. Adik kedua. Kakak kedua. Kakak kedua. Adik kedua. Akan kuhabisi engkau. Adik kedua. Adik ketiga. Kalian baik-baik saja? Ibu. Ibu, apa ini? Mengapa sehebat ini? Ini disebut senapan. Ibu akan mengajari kalian cara menggunakannya. Sandarkan di bahumu, lalu genggam pegangan pendek ini. Bidik. Adik kedua. Adik kedua. Adik ketiga. Aku akan menghabisimu. Ini saatnya. Bagus sekali, Xiaobai. Kayu bakar di tangan Lu Bai, mengapa sekuat itu? Dia mengalahkan para penjahat itu dengan mudah sekali. Tingkat keterkejutan warga naik 10, 10, 10. Chuanyi, Xiaobai, kalian tak apa-apa, kan? Ibu datang menolong kami. Ibu kalian ini. Saat kalian dalam bahaya, tentu saja ibu harus menolong kalian. Dia tidak meninggalkan kita. Keterkejutan Lu Bai. Keterkejutan Lu Xuanyi naik 10. Hari mulai gelap, ibu baru saja membeli daging. Ayo pulang, nanti ibu akan memasak semur daging merah untuk kalian. Ayo. Tian Xiyue, kok bisa sehebat itu? Sepertinya, demi merebut kembali sertifikat tanah itu, aku perlu mencari cara lain. Anak-anak pasti akan gembira. Capek seharian, akhirnya bisa pulang juga. Lao Zhang, kau cium baunya? Aromanya daging lezat. Wah,
Sepertinya, aroma itu dari rumah menantu keluarga kedua. Mana mungkin satu desa pun tahu kalau si menantu kedua pemalas dan rakus, rumahnya miskin, makan saja tak punya. Mana mungkin mereka punya daging, pasti kau salah cium. Iya juga, tapi kasihan anak-anak itu. Mereka kan masih dalam masa tumbuh. Yuk, anak-anak, ke sini. Nak, kalian pasti susah hidup dengan ibumu, ya? Nih, makan biskuit ini. Itu kan bekalmu seharian. Kalau kau beri mereka, kau makan apa? Terima kasih, Bibi Wang. Simpan saja biskuitnya. Ibu lagi masak babi hong untuk kami. Lihat anak-anak ini kelaparan, sampai bicara ngaco. Sekarang seluruh desa saja nyaris tak bisa makan, mana mungkin keluarga kalian punya daging? Anak-anak, ayo masuk, makan babi hong. Hore, babi hong. Serius ada babi hong? Benar-benar ada. Keterkejutan Wang Fu dan Zhang Sheng naik 10 kali lipat. Silakan makan. Wah, aromanya sedap, kelihatannya lezat. Lagi apa ini? Abang Zhang, Kakak Wang, Bibi Wu, ayo masuk, coba juga. Ayo masuk. Ini benar-benar babi hong? Bibi Wu, ini buatmu. Terima kasih sudah bantu menyampaikan kabar hari ini, dan sudah menjaga anak-anakku selama ini. Itu hal sepele? Kalau begitu, aku terima saja. Ternyata benar-benar babi hong. Sejak kapan hidup keluarga menantu kedua jadi semakmur ini? Iya juga, menantu kedua mendadak jadi orang lain. Bukan cuma berhenti memukul anak-anak, dia bahkan memberi keluarganya daging. Kakak Wang, Abang Zhang, ini untuk kalian. Apa? Sepotong daging sebesar ini langsung kalian berikan pada kami? Benar, biasanya orang hanya makan potongan sekecil ini, itu saja sudah sangat istimewa. Keluarga kalian makan satu piring penuh, dan masih memberi kami potongan besar begini. Ding, poin keterkejutan warga desa naik 10. Kak Wang, Bang Zhang, dulu aku memang kelewatan. Terima kasih sudah menjaga anak-anakku. Ini semua sebagai ungkapan terima kasihku untuk kalian. Kita semua tetangga. Sudah seharusnya kita saling membantu. Kalau begitu, kami terima ini ya. Lain kali, kalau ada kesulitan, hubungi kami saja. Iya, baiklah. Baru saja menambah banyak poin kejutan. Ini waktu yang tepat buat membelikan baju baru bagi anak-anak. Anak-anak, tunggu sebentar. Ibu telah menyiapkan kejutan untuk kalian. Iya, benarkah? Iya. Hei, kira-kira ibu akan menyiapkan kejutan apa untuk kita? Kalian lihat, ini apa? Baju baru. Ibu belikan kita baju baru. Poin keterkejutan anak-anak naik 10. Naik 10. Sepanjang tahun ini ibu lihat kalian selalu memakai baju lusuh, jadi ibu membelikan kalian baju baru. Ayo, coba dipakai. Bu, kenapa tiba-tiba begitu baik pada kami? Katanya sebelum orang dewasa menelantarkan anak, mereka juga akan memberi anaknya pakaian baru. Apa yang kau pikirkan? Ibu kasihan pada kalian setahun penuh. Kalian hanya mengenakan baju yang kebesaran. Xuanyi, ayo kita pakai baju baru. Iya. Adik kedua, Wah, baju barunya keren sekali. Dipakai juga nyaman sekali. aku juga mau pakai baju baru. Iya. Seru sekali kalau ibu selalu begini. Adik. Ada apa? Sepertinya adik demam. Panasnya tinggi. Harusnya ada injeksi penurun demam di toko sistem. Kesini, Xuanyi. Aduh bu, ibu mau melempar adik ke gudang kayu lagi? Gudang kayu. Aku tak punya uang untuk mengobatimu. Urus dirimu sendiri. Ibu, lepaskan aku. Ibu, lepaskan aku. Pemilik tubuh aslinya benar-benar tak berhati. Bagaimana mungkin dia tega mengurung anak sakit di gudang kayu? Ibu bukan hendak mengurung Xuanyi di gudang kayu. Ibu hanya ingin menolong Xuanyi duduk serta mengobatinya. Mengobati? Mengobati? Ding, rasa kaget Lucky dan Lubai bertambah 10-10. Ibu tak pernah mengobati kami sebelumnya, kenapa hari ini? Bu, benarkah yang ibu katakan? Tentu saja, lihatlah ini. Ini disebut injeksi penurun demam.
Cukup masukkan cairan ini ke tubuh, demam Xuanyi akan cepat reda. Apakah suntikan itu sakit? Mungkin agak sakit, tapi masih bisa ditahan kok. Hei adik kedua, biarkan ibu melakukannya. Aku yakin ibu tak akan menyakiti adik kita. Baik, Xiaoqi, tolong gulung lengan bajunya. baik. Apa yang terjadi padaku? Injeksi ini bereaksi sangat cepat. Ding. Rasa kaget Lucky dan Lubai bertambah 10-10. Ibu. Apakah ibu yang menolongku? Benar, meski demammu sudah reda, kamu tetap harus banyak beristirahat. Ibu, terima kasih. Poin kejutan Lu Xuanyi bertambah 10. Ibu bukan saja tidak mengurungku, bahkan langsung menyuapiku obat. Ibu sungguh telah berubah menjadi baik. Adik kedua, lihatlah. Kan sudah kubilang, ibu tak akan menyakiti adik kecil. Perubahan ibu belakangan ini terlalu drastis. Apa dia benar-benar sudah berubah menjadi baik? Tidak, aku masih perlu mengamatinya untuk sementara waktu. Belakangan ini uang di rumah nyaris habis. Ibu berencana naik gunung lagi berburu demi uang. Berburu? Bu, aku ingin ikut berburu denganmu. Pakai busur dan anak panah keren itu. Baiklah, kalau begitu Xiaoqi ikut ibu berburu, sedang Xiaobai tinggal di rumah menjaga adikmu. Ibu memang sudah banyak berubah. Aku ingin mencari kesempatan untuk mengamatinya, menilai apakah ia benar-benar berubah baik, atau jangan-jangan ia merancang niat jahat lain. Ibu, aku juga mau ikut berburu. Aku belum pernah mencobanya. Kalau begitu kali ini, Xiaobai saja yang ikut berburu dengan ibu. Xiaoqi, bisa kan kau di rumah menjaga adikmu? Baiklah. Ibu, keluarga bibi kedua kini hidup makmur sekali. Tiap hari mereka makan daging, bahkan terus ganti pakaian baru. Seluruh desa iri kepada mereka. Sedangkan keluarga kita, tiap hari kita cuma makan sayur liar. Baju robek pun terus ditambal. Sejak kecil sampai sekarang, aku belum pernah memakai satupun baju baru. Semuanya barang bekas yang sudah tidak kalian pakai. Baunya pun tak enak. Keluarga Yan Xiyue bisa hidup senyaman itu pasti karena mereka memanfaatkan akta tanah hibah pemerintah milik kakak. Xiao Xue, apa kamu mau makan daging dan pakai baju baru? Tentu saja. Bagus. Kalau begitu, aku akan membawamu ke sana sekarang. Sudah? Sampai di sini saja? Xiaobai, perhatikan baik-baik. Wah, kena tepat sasaran. Tadi duga, keahlian berburu ibu sehebat ini. Nilai kejutan Lubai naik 10. Bagaimana? Hebat kan? Xiaobai, mau mencobanya? Mau, tapi apa aku mampu? Tentu saja, kemari, ibu akan mengajarimu. Taruh di atas senar. Wah, ibu, aku benar-benar mengenainya. Aku benar-benar kena. Xiaobai benar-benar hebat, langsung kena di percobaan pertama. Baik, cukup untuk hari ini. Ayo kita bawa buruannya ke kereta, lalu pulang. Ya. Awalnya aku pikir ibu sedang merencanakan sesuatu yang buruk, ternyata dugaanku keliru. Jangan menangis. Jangan menangis lagi, adik. Apa yang terjadi dengan kalian? Siapa yang mengganggu kalian? Ibu, bibi kecil datang ke rumah kita dan merebut akta tanah, bahkan merobek pakaian kami. Ibu, ini semua salahku karena aku tak berguna. Aku tak mampu menjaga adik dengan baik. Hukum aku saja. Xiaoqi, kenapa kau bicara begitu? Kau sudah melakukannya dengan sangat baik. Luman, kalian lagi. Pistol peluncur panah, 200 poin kejutan. Ayo anak-anak, ibu akan menuntut balas untuk kalian. Ya. Lihatlah, sertifikat tanah ini akhirnya ada di tangan. Begitu sertifikat ini kita pegang, kita dapat menukarkannya dengan banyak uang. Keluarga kita akan segera kaya raya.
Yan Siwe, buat apa kau bawa pemantik kayu itu? Jangan bilang kau mau menghabisi kami. Poin kejutan Luman dan Lisue naik 10-10. Xiao Shui, ayo lari. Pemantik kayu di tangan Yan Siwe bisa menumbangkan bandit gunung. Dia bakal menghabisi kita. Mau lari? Jangan harap bisa kabur. Sakit banget. Hebat, hebat, hebat. Keren sekali. Anak-anak, kalian mau coba? Mau. Seperti tadi. Ke sini. Berani-beraninya mengganggu anak-anakku, ini ganjarannya. Jangan pukul lagi tolong. Kami sudah sadar salah. Luman, baru segini saja sudah tak kuat. Padahal aku belum puas. Kakak ipar kedua, kami sungguh-sungguh sadar salah. Jangan pukul kami lagi. Baiklah. Kembalikan sertifikat tanah itu, tambahkan 5 keping perak, lalu minta maaf pada anak-anakku, baru akan kumaafkan kalian. Ini? Kenapa? Masih mau dipukul lagi? Akan kuberi. Bagus kalau kalian sadar diri. Minta maaflah pada anak-anakku. Maafkan aku. Maafkan aku. Sudahlah, ibu sudah membalas dendam kalian. Xuanyi, Xiaoqi, kalian puas? Puas. Ibu sungguh baik. Ibu memang yang terbaik. Ibu memang sudah berubah. Beliau selalu membela kita. Masalah ini akhirnya tuntas. Ayo kita pulang. Jangan melamun, ayo pulang. Baik, ayo pulang. Yang mulia, hamba mendapat kabar bahwa istri kakak Lu belakangan ini sedang menghasut orang-orang agar menyingkirkan anak itu. Keterlaluan sekali. Baimu, teruskan perintah. Semua harus bergerak lebih cepat. Kita harus tiba di desa Lujia secepatnya. Baik, Yang mulia, masih ada satu hal lagi. Lisin serta kelompok, para tetua yang menentang Anda, telah mengetahui kabar tentang kepergian Anda dari ibu kota. Ini mereka tengah melacak keberadaan Anda. Baik, aku mengerti. Sebarkan kabar soal lokasiku. Katakan aku telah tiba di desa Lujia. Kali ini, aku bukan sekadar menjemput ketiga anakku, tapi juga akan membasmi habis kelompok Lisin. Baik. Di zaman kuno ini panas sekali. Pakaiannya juga setebal ini. Aku hampir biang keringat saking panasnya. Seandainya ada semangkuk es serut, pasti segar sekali. Es serut? Ibu, apa itu es serut? Es serut itu es batu yang diserut halus, lalu disiram sirup buah. Rasanya lezat sekali. Kedengarannya enak sekali. Bu, aku juga mau es serut. Aku juga mau. Aku juga. Baiklah. Baiklah. Blender penghancur es, 120 poin kejutan. Es batu tak terbatas, 150 poin kejutan. Jus segar tak terbatas, 300 poin kejutan. Tersisa 700 poin kejutan. Ini sangat berguna. Bahkan ada es batu siap pakai. Wah, produk dari sistem benar-benar luar biasa. Ini juga hemat waktu, tanpa perlu colok listrik. Ibu, aku tahu ibu bisa sulap, hingga bisa membuat es sebanyak ini. Ibu, benda mirip ceret air ini, apa namanya? Inilah alat pembuat es serut. Aku belum pernah melihat alat semacam ini. Perangkat sekecil ini, benarkah bisa menghancurkan es sekeras itu? Ya, tentu. Tentu, perhatikan. Kakak tertua, kakak kedua, coba lihat alatnya berputar. Xiaoqi, ambilkan 3 mangkuk ke sini. Baik. Wah, ini benar-benar ajaib. Ayo, cobalah. Lihat, ini es serutnya. Alat sekecil ini cukup bergetar sudah bisa menghancurkan es. Hebat sekali. Luki, Lubai, Lusuanyi, poin kejutan tambah 10, tambah 10, tambah 10. Sangat dingin dan menyegarkan, dan manis. Ibu-ibu luar biasa, bisa membuat hidangan selezat ini. Karena kalian menyukainya, besok kita akan ke kota menjual es serut. Baguslah. Bagus sekali. Ayo mampir, lihat gantungan kecilnya. Lihat juga kipas dan permukaannya. Ibu, orang kota di sini tak tahu apa itu es serut, apa ini bakal laku? Pasti laku.
Lagi pula cuacanya terik, semua orang pasti datang mencicipi. Apa ini? Belum pernah kulihat sebelumnya. Hei, Mbak, apa yang kamu jual? Dan benda apa yang berdengung itu? Saya menjual es serut. Es serut? Itu apa? Ini mesin penghancur es yang mengubah es batu jadi es serut, sangat dingin dan menyegarkan. Mau coba? Apa enaknya makan es? Tidak tak mau coba. Kenapa mereka pergi semua? Jangan putus asa, adik kecil. Masakan ibu lezat, pasti ada yang beli. Benar. Selama kita tak menyerah, pasti akan ada yang beli. Bos, siapkan semangkuk mie. Bos, semangkuk mie. Saya juga satu. Baik, segera. Mbak, meski daganganmu unik, tetap saja tak berguna. Tak ada yang minat beli. Sebaiknya pulang saja. Kakak tertua, tak perlu khawatir. Ayo mampir, silakan lihat. Semua, ayo mampir dan lihat. Es serut dingin dan segar. Bos, apa ini? Ini es serut. Ada 3 rasa, semangka, mangga, dan jeruk. Rasa semangka 4 koin, yang lain cukup 3 koin. Tuan mau rasa apa? Yang namanya es serut begini, baru kali ini ku dengar. Kalau begitu, beri aku masing-masing 1. Baik. Tuan, tunggu sebentar. Ini dia. Tuan, silakan dinikmati. Hebat, ternyata ada makanan seenak ini di dunia. Koin kekaguman Liu Daer bertambah 10. Bos, bungkuskan 1 es serut semangka lagi. Baik, segera. 1 porsi untukku. Aku juga. Saya mau 1, aku juga mau. Harap antre, semua akan kebagian. Ini dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bos, es serut Anda benar-benar lezat, sangat nikmat dan menyegarkan di tengah terik. Tapi, setelah meminumnya, perutku tetap terasa kosong. Rasanya seperti cuma minum air. Bos, beri aku semangkuk mie. Baik, baik. Segera diantar. Bos, aku juga mau 1 porsi. Tentu, siap. Anak-anak, kalian pasti lelah setelah seharian sibuk. Sebentar lagi, sisa jus ini, ibu akan mengolahnya jadi es serut untuk kalian. Siap, Bu. Kakak tertua, Anda juga pasti lelah setelah seharian sibuk. Pasti sangat haus kan? Silakan dicoba juga. Mbak, aku memang berpikiran sempit. Meski sebelumnya aku berkata buruk tentangmu, kau tak dendam sedikit pun, malah memberiku es serut. Kita ini sesama pedagang. Sudah seharusnya kita saling tolong-menolong. Mencari nafkah itu tidak mudah. Belakangan cuacanya terik sekali, orang-orang kurang berminat datang untuk makan mie panas. Karena bantuanmu, daganganku jadi laris manis. Mie ini gratis untukmu. Sebagai permintaan maafku. Kalau begitu, terima kasih banyak, kakak tertua. Dan semua ini, semuanya, kuberikan padamu. Anak-anak, cepat ke sini, makan minyak. Ayo, cepat kemari. Terima kasih banyak, kakak tertua. Perempuan tak berdaya. Dan anak yatim ini, berani-beraninya merebut pelanggan restoran Fuman. Tunggu saja, bos kami akan memberi kalian pelajaran. Ini uang yang kita dapat hari ini. Xiao Bai, cepat bantu ibu hitung berapa jumlahnya. Ya, baiklah. Ibu, totalnya 980 keping. Selanjutnya, kita harus memotong biaya modal hari ini. Seperti makan, kereta kuda. Jika dihitung begitu, laba kita hari ini adalah 620 keping. Wah, Ibu, hebat sekali. Hanya dalam sehari bisa menghasilkan sebanyak ini. Benar sekali. Tentu saja, kan siapa ibunya? Oh ya, Xiao Bai, tolong bagi uang ini ke kakak dan adikmu. Anggap saja upah kerja kalian hari ini. Baiklah. Ini buat adik. Buat kakak. Dan ini punyaku. Satu lagi, ibu juga belikan kalian baju baru. Terima kasih, Ibu. Ibu benar-benar banyak berubah. Meski aku tak tahu kenapa Ibu bisa berubah sejauh ini, tapi aku sangat suka Ibu yang sekarang. Bos, akhirnya kedainya buka juga. Saya kepanasan. Beri saya masing-masing 1 porsi ketiga menu ini. Tentu saja. Es serutnya segera siap. Bos, saya pesan 1 porsi rasa mangga. Baiklah. Bos, saya juga pesan yang mangga. Siap. Ternyata ada hal yang begitu menakjubkan di dunia ini. Ternyata ada benda secanggih ini di dunia.
yang dapat menghancurkan es batu keras hingga berubah menjadi pasir super halus. Keterkejutan Lisi meningkat 10 kali. Tuan, mau beli es serut? Manajer restoran Fuman kami berminat membeli resep es serut Anda. Sebut saja harganya. Restoran Fuman termasuk salah satu restoran terbaik di kota ini. Awalnya aku mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan restoran Fuman, namun melihat sikap seperti ini, lupakan saja. Tak usah. Kata manajer kami, tidak mudah bagimu membesarkan anak seorang diri, jadi beliau ingin membantumu. Kami tawarkan 3 keping perak saja. Sudah kukatakan tak perlu. Apa kau tak paham bahasa manusia? Berani sekali kau bicara begitu padaku? Mau cari masalah? Sakit. Lepaskan. Syukurlah setiap hari aku rajin berolahraga, jadi badan ini agak lebih kuat. Menghadapi kroco begini sih, gampang. Kemampuan Nyonya ini luar biasa. Hajar. Sudah lama aku muak pada Lisi ini. Tiap hari bertingkah angkuh, seakan semua orang berutang padanya. Keterkejutan Zhangsan dan Liuda naik 10 tingkat. Enyahlah. Jangan muncul di hadapanku lagi. Berani menyinggung kami restoran Fuman. Kau akan menyesal. Aku harus kembali untuk melaporkan kejadian hari ini kepada manajer. Manajer, barusan aku melihat Lisi dari restoran Fuman mendatangi Nyonya Yan, penjual es serut, untuk membeli resepnya. Jika restoran Fuman sampai berniat membeli resep es serut itu, berarti resep itu memang sangat berharga. Memang benar. Beberapa hari ini, aku juga mendengar ketenaran es serut itu. Karena restoran Fuman gagal mendapatkannya, maka restoran Mingmanku yang akan membelinya. Bu, restoran Fuman ini merupakan restoran terbesar di kota kita. Kalau kita menyinggung mereka, bagaimana kita masih bisa berjualan? Es serut hanya laku pada musim panas. Saya tak mungkin hanya berdagang tiap musim panas. Lebih baik mencari peluang untuk menjual mesin beserta resepnya, lalu menemukan cara lain untuk menghasilkan uang. Boleh saya tanya, apakah Anda Nyonya Yan penjual es serut? Benar, saya. Saya manajer Lin dari restoran Mingman. Saya datang hari ini untuk membicarakan bisnis dengan Anda. Manajer Lin, silakan duduk dulu. Cuacanya sangat panas. Mari cicipi semangkuk es serut untuk menyegarkan diri. Kita duduk dan bicarakan urusan ini dengan santai. Baik. Tak disangka Nyonya Yan punya barang sehebat ini. Tingkat keterkejutan manajer Lin naik 10 poin. Silakan dicoba, manajer Lin. Bisnis apa sebenarnya yang ingin dibahas manajer Lin dengan saya hari ini? Enak sekali. Sejujurnya, kehadiran saya di sini hari ini bertujuan agar Nyonya Yan bersedia menjual mesin es serut beserta resepnya kepada restoran Mingman kami. Bisa saja. Namun saya belum tahu berapa harga yang manajer Lin bersedia tawarkan. Bagaimana dengan $100 perak? Nyonya Yan, barang-barang ini benar-benar langka. Sepertinya bahkan di negara jin rasanya tak ada yang memilikinya. Jika Anda belum puas dengan harganya, kita masih bisa membicarakannya lagi. Saya lihat manajer Lin orangnya jujur dan terbuka. Begini saja, $500 perak. Saya akan menjual resep serta peralatannya sekalian kepadamu. $500 perak? Manajer Lin, belakangan ini aku sudah meraup $50 dari berjualan di warung. Padahal itu baru dari laba kios kecilku. Kupikir kalau restoran besarmu yang menawarkannya, keuntungannya pasti jauh lebih besar. Ucapan Nyonya Yan benar-benar meyakinkan. Selain itu, mesin penghancur ini juga kulengkapi dengan layanan purna jual. Selama 5 tahun, jika alat ini macet atau rusak, kapan saja akan kuganti yang baru. Serius? Baik, kubeli seharga $500. Pilihan yang tepat? Ini resep dan cara pemakaiannya. Semua sudah tertulis di dalamnya. Manajer Lin tidak nyaman membawanya begitu saja. Gunakan keranjang ini untuk membawanya. Terima kasih banyak Nyonya Yan. Saya pamit dulu. Bu, kita sudah kaya. Iya, kita benar-benar kaya. Bu, apa rencananya dengan uang ini?
Ibu mau memakai uang ini untuk biaya pengobatan kalian. Sekian tahun hidup susah dan kekurangan, pasti ada masalah kesehatan yang tertinggal. Apalagi, Xiaobai punya masalah jantung. Maafkan aku. Aku telah membebani kalian. Anak bodoh, apa yang kamu katakan? Ini bukan hal yang bisa kamu pilih. Bu, tapi biaya pengobatan kami membutuhkan uang sangat besar. Benar? Kalian, anak-anak ibu, berapapun biayanya, ibu akan menyembuhkan kalian. Selain itu, ibu ingin melihat kalian menikah dan punya anak. Bu, ibu sungguh baik. Kondisi kesehatan putra sulung dan putri bungsu tidak ada masalah serius, saya akan meresepkan obat untuk memulihkan mereka. Namun, untuk putra kedua, penyakitnya cukup sulit ditangani. Tabib, berapapun biayanya, saya rela asalkan putra saya sembuh. Ini bukan soal uang, Di. Hanya saja, dengan pengetahuanku, saya belum sanggup menyembuhkan penyakit jantungnya sepenuhnya. Saya hanya bisa meresepkan obat untuk memperlambatnya. Di era kuno memang tak ada fasilitas medis yang memadai untuk menyembuhkan penyakit Xiaobai, bahkan di era modern pun perlu operasi agar sembuh. Mal sistem hanya dapat menukar barang dan tak bisa dipakai untuk operasi. Bawa obat ini pulang, minumlah tepat waktu, maka kondisi tubuh akan membaik. Tentang putra kedua, kita hanya bisa pasrah pada takdir. Tak apa. Ibu, kalau tak bisa sembuh ya sudah, uang yang tersisa bisa dipakai membeli makanan untuk semuanya. Jangan begitu, Xiaobai, ibu pasti akan menemukan cara menyembuhkanmu. Percayalah pada ibu. Benar. Adik kedua, jangan menyerah. Aku dan adik bungsu yakin kamu pasti akan pulih. Betul, kakak kedua. Penyakitmu pasti bisa disembuhkan. Baiklah. Bagaimana menyembuhkan penyakit Xiaobai, ya? Anak-anak, hari ini jalanan ramai sekali, kalian harus waspada, jangan sampai terpencar. Iya. Oh, ibu, aku mau bermain di sana. Pergilah, hati-hati. Baik. Xuanyi? Xuanyi, di mana dia? Xuanyi? 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 Kakak, apa kau lihat? Seorang bocah perempuan berkepang dua, tingginya kira-kira segini? Tidak. Xuanyi? Xuanyi? Ibu, ada apa? Adik menghilang. Ayo, kita harus lekas kembali mencarinya. Ayo. Xuanyi? Adik kecil. Adik kecil. Xuanyi? Xiaoqi, ada apa? Lenganku sakit sekali. Ibu, sepertinya lengan kakak tak bisa digerakkan. Biar kulihat. Xuanyi? Tolong. Adik kecil. Segera tangkap penjahat itu. Lepaskan anak itu. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau bertindak keras. Jangan harap. Xuanyi. Bangun. Suanyi, putri bungsu, kakak lu juga bernama Suanyi. Apakah ini putri kakak lu? Perempuan ini, mungkinkah dia Yan Xiyue? Dunia ini seharusnya tak ada kejadian yang begitu kebetulan. Mungkin aku saja yang kelewat banyak berpikir. Terima kasih banyak, Tuan. Andai Tuan tak turun tangan hari ini, hal buruk pasti menimpa putri saya. Mau kabur? Tak disangka dia begitu lihai bertarung. Yan Xiyue hanyalah perempuan desa biasa yang lemah tak berdaya. Sepertinya gadis ini bukanlah Yan Xiyue. Huyi, Huer, dan warga desa, tingkat keterkejutan bertambah 10, 10, 10, 10. Beraninya kau menculik anakku? Kau benar-benar nekat. Aku keliru. Aku sungguh menyadari kesalahanku. Tolong lepaskan aku. Melepaskanmu? Mimpi saja. Nanti jelaskan saja pada Tuan Hakim. Biar aku yang tangani, kau bakal repot sambil menggendong anak. Saya permisi dulu. Tuan itu memang orang yang sangat baik. Hanya saja aku tak tahu siapa dia. Andai bisa bertemu dengannya lagi, aku pasti akan sangat bersyukur padanya. Peristiwa hari ini kelalaian ibu, maka ibu memutuskan, mulai hari ini, ibu akan mengajarkan kalian ilmu tinju, agar ketika ibu tak ada, kalian mampu menjaga diri. Tinju? Anak-anak, perhatikan baik-baik, begini caranya. Bagaimana? Ternyata sama sekali tak sakit. Alat ini sungguh berguna, selain tak menyakiti orang lain, juga dapat melindungi diri. Aku juga ingin mencobanya. Aku juga mau. Lucky, Lu, Bai, Lu, Xuanyi. Skor keterkejutan naik 10, 10, 10. Ada apa di sini? Kenapa semua orang berkumpul di depan rumah kakak lu?
Istri kedua Bibi Wang memukuli anaknya lagi. Permisi, mohon beri jalan. Hebat sekali. Xiaoqi, ayo kita adu kekuatan. Xiaoqi, kau baik-baik saja? Hentikan. Dia? Ternyata Anda. Saat itu aku terburu-buru. Sungguh ingin mengucapkan terima kasih. Tak kusangka Anda juga dari desa ini. Nama saya Yan Xiwei. Boleh tahu siapa nama Tuan? Nama saya Lu Qiao. Dan aku adalah suamimu. Lu Qiao? Ayah. Putra kedua keluarga Lu telah pulang? Bukankah katanya ia gugur di medan perang? Benar juga, setauku, wajah Lu Qiao penuh bekas luka, tapi wajahmu kini mulus sekali. Bagaimana kau membuktikannya? Untung aku membawa liontin giok kakak Lu. Ini liontin giok yang selalu kupakai sejak kecil, sementara luka di wajahku telah disembuhkan oleh tabib. Anak-anak, coba periksa. Apa ini benar? Benar sekali. Ayah akhirnya pulang juga. Kami kira ayah sudah tiada. Ternyata dia benar-benar Lu Qiao. Dia masih hidup. Dia memang Lu Qiao. Dia belum meninggal? Itu cuma untuk menyelesaikan tugas, sekadar dalih untuk menipu orang. Ternyata memang Lu Qiao. Syukurlah kau masih hidup. Lu Qiao, lihat apa yang istrimu lakukan. Anak-anak ini, lihat betapa malangnya mereka dipukul olehnya. Hari itu di jalan, hubungannya dengan anak-anak tak terlihat palsu, mungkin ada salah paham di balik ini. Ayah, ibu tidak memukul kami. Dia sedang mengajari kami bela diri untuk melindungi diri. Anak ini selalu tenang dan pengertian sejak kecil. Melihatnya begitu membela klan Yan. Sepertinya ada kebenaran lain di balik semua ini. Bela diri? Mana mungkin Yan Xiwei sebaik itu, rela mengajari anak-anak? Lu Qiao ini cukup tampan juga ya. Ditambah lagi rasa keadilannya tinggi, benar-benar tipeku. Tapi bagaimanapun dia tetap suami pemilik tubuh ini. Aku juga tak punya perasaan padanya. Daripada memaksakan hidup bersama, lebih baik lekas berpisah. Lu Qiao, belum lama setelah kita menikah, kau sudah pergi berperang. Selama bertahun-tahun ini, aku dan anak-anak hidup baik-baik saja. Kita juga tak punya perasaan satu sama lain, bagaimana kalau kita bercerai saja? Bercerai? Bercerai? Istri putra kedua sepertinya sudah gila. Silau baru kembali, dia sudah minta cerai. Lu Qiao dan warga desa, tingkat keterkejutan naik 10. Bu, apa ibu akan berpisah dengan ayah? Aku ingin ikut denganmu. Bu, aku juga mau ikut. Bu, aku juga mau. Anak-anak ini benar-benar berbakti, tak sia-sia pengorbananku selama ini. Ternyata dia ingin bercerai dariku. Sepertinya anak-anak tampak tidak ingin meninggalkannya sama sekali. Mungkin ada rahasia di balik semua ini. Kalau begitu, aku akan tetap tinggal dan melihat apakah klan Yan sungguh-sungguh tulus menyayangi anak-anak. Sekalian menunggu kedatangan Li, Xin, dan yang lainnya untuk menangani para tetua keras kepala itu. Yue, aku minta maaf padamu sebelumnya. Setelah aku kembali kali ini, aku pasti akan memberikan kompensasi yang pantas bagi kalian. Bagaimana kalau kita tidak jadi bercerai? Melihat tindakannya ketika menyelamatkan Suanyi di kota, sepertinya dia orang yang jujur. Bagaimanapun, dia ayah kandung mereka. Aku tak boleh merampas hak mereka untuk merasakan kasih sayang seorang ayah. Kalau begitu, baiklah. Soal perceraian tak usah dibahas dulu. Kau tinggal saja di sini. Terima kasih atas pengertiannya, istriku. Anak-anak, ayah sudah pulang. Mulai sekarang, ayah akan melindungi kalian, serta ibu kalian. Hebat, keluarga kita akhirnya berkumpul lagi. Gawat bahaya, beruang hitam dari belakang gunung muncul lagi dan melukai orang. Padahal tanaman pangan sebentar lagi panen. Kalau beruang hitam itu berkeliaran terus, bagaimana nasib kita nanti? Cepat, ayo. Ayo segera lihat ke sana. Beruang hitam. Jangan biarkan ia melukai anak-anak. Xiaoqi, jaga adik-adikmu baik-baik. Ibu akan pergi ke depan desa sebentar. Aku ikut denganmu. Berdua lebih mudah saling menjaga. Baiklah, ayo. Pak Desa, aku juga mau ikut kalian untuk menghadapi beruang hitam itu. Astaga, kau itu hanya seorang wanita. Untuk apa ikut campur? Beruang itu sangat buas. Jangan sampai nanti kami malah harus menyelamatkanmu. Betul kata mereka. Luer, jaga istrimu baik-baik. Jangan biarkan dia membuat onar di sini. Aku sudah menyaksikan keahliannya sendiri. Memang luar biasa. Kepala desa, keahlian Xiwei memang luar biasa. Dia mungkin bisa membantu. Walaupun berbahaya, aku pasti akan menjaganya. Biarkan saja dia pergi. Benarkah? Apa benar dia memiliki kemampuan sehebat itu? Bagus juga, Lu Qiao. Ternyata kau tahu cara membelaku. Sepertinya suami ini memang tanpa celah. Kepala desa, kalau Anda tak percaya, Anda bisa mengizinkanku bertanding dengan Paman Zhao. Jika aku kalah,
Aku tidak akan pergi, tapi jika aku menang, kalian harus mengizinkanku pergi. Dasar kau, kenapa dinasehati pun tak mau mendengar? Karena kau tetap saja ingin mempermalukan diri sendiri. Kalau begitu, aku akan melawanmu. Pak Zhao adalah jago nomor 1 dalam urusan memanah di desa kita, sedangkan Yan Xiwei ini besar omong sekali. Menantang Pak Zhao bertanding, sungguh lucu. Kalau begitu, kalian lihat saja nanti bagaimana aku akan memenanginya. Lu Qiao, menurutmu aku bisa menang? Aku sudah menyaksikan sendiri kemampuanmu. Aku yakin kau pasti menang. Di sana ada orang-orangan sawah. Siapa saja di antara kalian berdua yang mampu tepat mengenai jantungnya, dialah pemenangnya. Biar aku dulu. Pak Zhao memang jago memanah kebanggaan desa kita. Menurutku, Yan Xiwei pasti kalah. Yan Xiwei, sebaiknya batalkan saja. Kau takkan mampu mengalahkan Pak Zhao. Memegang busur saja kau pun tak bisa. Kepala desa, aku mau memanah dengan mata tertutup. Kepala desa, aku mau memanah sambil menutup mata. Memanah sambil mata terpejam. Haha, nona muda. Dengan mata terbuka saja kau tak bisa mengenai sasaran, apalagi kalau terpejam. Saranku, lebih baik segera pulang. Istri putra kedua, kau yakin ingin menutup matamu? Aku yakin, Xiwei, kau sungguh mau memanah dengan mata terpejam? aku tetap akan memanah dengan mata terpejam. Tenang, aku pasti bisa mengenai targetnya. Apa dia benar-benar bisa mengenai target? Ternyata, kemampuan memanahnya sehebat ini, bahkan dengan mata terpejam pun, ia tetap tepat sasaran. Aku benar-benar meremehkannya. Poin kekaguman warga desa Lukiao. Tambah 10, tambah 10, tambah 10, tambah 10. Nona Yan, teknik memanahmu hebat. Aku sampai malu, tak sebanding denganmu. Kalau begitu, artinya sekarang aku bisa ikut mendaki gunung bersama kalian, bukan? Bisa, bisa. Tentu saja bisa. Kali ini dengan adanya dirimu, kita pasti dapat menaklukkan beruang hitam itu. Berhenti. Semuanya tetap waspada. Beruang hitam itu mungkin berada di sekitar sini. Semua, bersiaplah menghindar, jangan sampai terluka olehnya. Cepat, ini saatnya. Cat sekarang. Kena. Maju. Istri putra kedua, reaksimu gesit sekali. Berkat pertolonganmu, kalau tidak, kami pasti celaka. Poin kejutan Paman Zhao dan warga desa bertambah 10, 10, 10, 10. Memang seharusnya. Sepertinya banyak buruan di bukit belakang ini. Mari cari lagi. Buru lebih banyak agar bisa dibagi untuk semua. Baiklah. Mari pergi. Awalnya aku khawatir padanya, tapi ternyata aku meremehkannya. Hari ini kita tak cuma menaklukkan beruang hitam, tapi juga memperoleh beberapa kambing hutan. Kambing gemuk begini paling lezat untuk hotpot celup. Bagaimana kalau hari ini kita makan hotpot? Hotpot? Ibu, apa itu hotpot? Nanti setelah ibu buat, kamu akan tahu. Aku ke dapur dulu, kalian jangan coba-coba ikut. Poin kejutan tersisa 6.000. Hebat sekali, akhirnya kita bisa makan hotpot. Jadi ini yang disebut hotpot? Panci ini benar-benar aneh. Kenapa sampai ada 9 sekat? Kalau yang ini, teksturnya mirip lumpur. Apa ini bisa dimakan? Ini disebut 9 kotak. Setiap kotaknya memiliki rasa yang berbeda. Sedangkan yang ini bumbu cocol, dipakai untuk mencelup daging, rasanya benar-benar lezat. Semua dimasak dalam satu panci. Tapi bagaimana bisa rasanya berbeda-beda ya? Nanti kalau kalian coba sendiri baru tahu. Begini caranya. Enak sekali. Ayo, kalian juga coba. Daging disekat ini bercita rasa tomat. Punyaku ini pedas.
Ternyata satu panci ini benar-benar dapat menghadirkan 9 rasa. Poin kejutan Lubai dan Lucky naik 10. 10. Bumbu cocol ini benar-benar lezat. Poin kejutan Lu Suanyi naik 10. Iya. Aku adalah adik kandung Kaisar sekarang. Aku sudah mencicipi beragam hidangan lezat di dunia, namun belum pernah merasakan sesuatu yang seunik ini. Bagaimana menurutmu? Enak. Poin kejutan Lu Kiao naik 10. Karena rasanya enak, tunggu apa lagi? Ayo, cepat makan. Dia sengaja membawanya untuk anak-anak dan menyiapkan begitu banyak hidangan lezat, sepertinya aku salah menilainya. Makanlah yang banyak. Kau juga makanlah yang banyak. Kesalahpahamannya padaku, mestinya sudah mulai berkurang kan? Orang Tempo dulu pasti belum pernah makan hotpot selezat ini. Bagaimana kalau aku buka restoran hotpot saja? Menurut kalian, bagaimana kalau kita membuka kedai hotpot? Buka kedai hotpot? Iya. Kita berburu ke gunung dan hasil buruannya bisa kita pasokkan ke kedai hotpot. Dengan begitu, bukan cuma membiarkan orang lain mencicipi hotpot, tapi keluarga kita juga mendapat usaha jangka panjang. Bu, ide bisnis ini hebat. Aku setuju. Bu, aku juga setuju. Aku juga setuju. Aku juga setuju. Karena semua setuju, mari segera kita kerjakan, besok kita mulai persiapannya. Terima kasih, Bu. Siap buka. Tolong lindungi aku sebentar. Aku baru memakai baju baru, jangan sampai terciprat kotor. Hari ini, aku benar-benar melihat sisi lain darinya. Dia terlihat agak menggemaskan. Para warga, kini saya umumkan gedung hotpot resmi dibuka hari ini. Gedung hotpot? Kedai apa itu? Kedai hotpot? Toko jenis apa ini? Hotpot itu daging yang diiris tipis, lalu dimasukkan sebentar ke panci, lalu dicelup ke saus rahasia, rasanya lezat dan menghangatkan. Gaya makan semacam ini, baru kali ini kudengar. Kalau begitu, akan kucoba. Silakan masuk. Silakan masuk. Silakan masuk. Silakan masuk. Tak kusangka kerjamu begitu cepat. Dalam waktu sesingkat ini, kau sudah berhasil membuat toko ini terlihat begitu rapi. Istriku, kau terlalu memuji. Untung aku diam-diam meminta Baimo membantu. Kalau tidak, mana mungkin aku paham urusan begini. Pelayan, kami mau memesan. Baik, Tuan. Kami menyediakan 9 sekat serta panci 2 rasa. Tuan pilih yang mana? Apa itu panci dua rasa? Panci 2 rasa adalah panci yang dibagi menjadi 2 bagian. Jadi bisa memuat 2 jenis kuah sekaligus. Sesuai namanya 9 sekat itu. Dapat menampung 9 macam kuah. Perhatikan saja, seperti yang itu. Wah, pancinya ajaib sekali. Lahu, poin terkejut bertambah 10. Aku belum pernah mencicipi, menikmati 9 rasa sekaligus. Sajikan panci 9 sekat. Siap. Bos, bagaimana cara meracik bumbu ini? Biar saya bantu. 1 porsi gulungan daging domba untuk meja 1, serta 1 porsi ayam. Silakan dinikmati, Tuan. Tak pernah kusangka daging domba bisa seenak ini. Ini benar-benar lezat. Kenikmatannya tiada tara. Lauhu, Pak Wu, poin kekaguman bertambah 10 lagi. Tampaknya kejutan hotpot masa kini bagi orang zaman dulu sungguh luar biasa. Aku sungguh tak paham bagaimana ia bisa terpikir ide sekreatif ini. Si Yue, kau luar biasa. Bisa mencetuskan begitu banyak ide baru. Ini baru sebagian kecil dari kemampuanku. Masih banyak yang belum kau tahu. Akan kutunjukkan nanti. Kalau begitu, kedepannya mohon bimbingannya, istriku. Pria ini jika tersenyum, ternyata lumayan tampan. Saat menegangkan akhirnya tiba. Wah. Lucky, Lubai, Lusuanyi, Lukiao, poin kagum naik 10. Ayo, saatnya menghitung uang.
Wah, Bu, hari ini kita meraup $338. Sehari saja kita bisa dapat sebanyak ini. Bu, kita bakal kaya raya. Ini buah dari kerja keras seluruh keluarga kita. Si Yue, maafkan aku. Aku sempat termakan gosip. Dan salah sangka mengira kau menyiksa anak-anak. Segala perbuatanmu selama ini sudah kulihat sendiri. Pikiranku terlalu sempit, aku sungguh minta maaf. Tak apa, kita ini keluarga, yang penting semuanya sudah jelas. Mari kita bersatu ke depannya, agar hari-hari kita kian sukses dan sejahtera. Baik. Bu, ku dengar Yan Si Yue di kota baru buka restoran hotpot. Bisnisnya laris manis, pasti dia sudah meraup banyak uang. Perempuan tak berguna itu. Sementara kita melarat begini, dia justru bergelimang harta. Benar-benar keterlaluan. Tenang saja Bu, besok ku buat dia susah, supaya dia tak bisa terus berjualan. Yan Si Yue, cepat keluar. Restoran hotpot kalian ini bisa membahayakan orang. Jangan-jangan memang ada masalah. Padahal, aku baru saja makan banyak. Melihat wajah marah perempuan itu, sepertinya tidak main-main. Aku tak mau makan lagi. Ayo kita pergi. Ayo cepat pergi. Yan Si Yue, mau kulihat bagaimana kau masih bisa buka. Hei, tunggu dulu. Semua, jangan pergi dulu, jangan dulu pergi. Silakan duduk dulu, ayo. Luman, apa maksudmu datang ke sini bikin onar? Yan Si Yue, kamu benar-benar pembawa sial. Putriku makan hotpot di sini, lalu langsung mual dan diare. Kau harus bertanggung jawab. Kapan kalian makan di restoranku? Apa saja yang kalian pesan? Barusan, aku ajak putriku makan hotpot di sini. Keluar saja Xiao Sui langsung muntah. Lalu mengeluh sakit perut. Kau harus bertanggung jawab. Kalau tidak, akan kulaporkan ke polisi. Dan kuberitahu semua orang bahwa restoranmu ini kotor. Bu, perutku sakit sekali. Aduh, kasihan putriku. Kalau sesuatu buruk terjadi padamu, bagaimana ibu bisa hidup? Jika sampai terjadi hal buruk padamu, bagaimana ibu bisa terus hidup? Siapa lagi yang bakal berani makan di restoran hotpot milik keluarga mereka? Kompensasi. Restoran ini buruk sekali. Beri kami ganti rugi. Ganti rugi, ganti rugi, ganti rugi. Luman, mereka sudah siap datang ke sini. Yan Si Yue, kamu harus memberikan penjelasan kepada kami. Siapa lagi yang berani membuat keributan? Kau tak apa-apa? Apakah ada yang terluka? Biasanya selalu aku yang berdiri melindungi orang lain, tapi kali ini malah ada yang memeluk dan melindungiku. Tidak apa-apa. Kau benar-benar khawatir padaku. Kau istriku, tentu aku mengkhawatirkanmu. Syukurlah kau tak terluka. Dulu saat masih bersama geng kriminal, bahkan ketika luka parah sekalipun, tak ada yang peduli. Namun sekarang, meski aku tak terluka sama sekali, ada seseorang yang begitu cemas dan khawatir padaku. Ternyata, rasa seperti ini cukup menyenangkan. Kakak kedua, cepat tangani Yan Si Yue. Ada yang salah dengan bahan makanan di restoran hotpotnya. Melapor ke pihak berwajib boleh saja. Namun, sebelum petugas tiba, biarkan tabib memeriksa kondisi Li Shui terlebih dahulu. Jika benar ada masalah dengan hotpotnya, kami sama sekali tak akan lari dari tanggung jawab. Tetapi jika ada yang sengaja memancing keributan, aku pasti akan menuntut pertanggungjawaban. Ada benarnya, sebaiknya tabib memeriksanya dulu. Tak perlu, memanggil tabib merepotkan. Begini saja Yan Si Yue, kau cukup berikan $500 padaku, maka urusan ini selesai di sini. Niat busuknya sudah terpampang di wajah. Tunggu saja, akan kubongkar kelicikanmu. Xiao Xue, daging crispy gratis dari toko. Rasanya enak? Enak. Tidak enak, tidak enak. Hah? Restoran kami sama sekali tak pernah punya menu daging crispy seperti ini. Bukankah kalian kesini untuk makan hotpot di restoranku? Mengapa yang gratis saja kalian tak tahu? Berani-beraninya kau menjebak putriku. Kalian begitu yakin mengatakan bahwa kalian keracunan usai makan hotpotku? Aku tentu harus memastikannya, bukan? Ternyata, mereka belum pernah makan hotpot itu sama sekali. Mereka sengaja datang memeras pemilik toko yang bahkan membawa anak kecil untuk berpura-pura. Benar-benar tak punya hati. Ibu macam apa ini? Benar. Mana ada orang tua mendidik anak begitu? Ibu. Dasar anak tak berguna. Aduh, kejadian hari ini cuma salah paham. Kalau tak ada urusan lain, kami pamit dulu. Tunggu. Bagus, rupanya kau cukup tanggap situasi. Kenapa? Ada apa lagi? Kau mengganggu bisnisku, membuatku kehilangan pelanggan, serta merusak reputasi restoranku. Lalu hanya berkata salah paham, selesai begitu saja? Luman, sekarang kebenarannya sudah jelas. Kau sengaja memfitnah si Yue. Kau harus memberi penjelasan. Kalau tidak, kita urus di kantor polisi. Jangan.
Jangan lapor polisi. Kalian mau apa? Bayar ganti rugi. Bayar padaku. $100. Jangan keterlaluan. Oh, tak mau bayar. Kalau begitu kita panggil polisi saja. Bayar. Bayar ganti rugi sekarang. Cuma segini? Pergi. Maaf telah membuat kalian semua terkejut hari ini. Sebagai permintaan maaf, bagi semua pengunjung kedai hari ini akan mendapat diskon 70%. Bagus, hebat. Luar biasa. Semoga usahamu kian sukses. Dengan kekuatan dirinya sendiri, dia sanggup membangun dunianya sendiri. Sungguh membuat siapapun terpikat oleh pesonanya. Lu Qiao? Lu Qiao? Lu Qiao? Lu Qiao, Kau sedang memikirkan apa? aku tidak memikirkan apa-apa. Kenapa kau jadi aneh begini? Sepertinya aku harus menemukan waktu yang tepat untuk jujur kepada Si Yue tentang identitasku yang sebenarnya. Aku tak bisa terus-menerus memakai identitas kakak Lu saat bersamanya. Melakukan ini padanya terasa sungguh tidak tulus. Ayah, ibu, gawat. Penyakit kakak kedua kambuh lagi. Apa? Adik kedua, ada apa? Adik kedua, bangun. Xiaobai, Xiaobai, Xiaobai. Bagaimana kondisimu? Gawat, penyakit jantung Xiaobai kambuh. Ayah, ibu, apakah aku akan segera tiada? Tidak. Aku punya obat jantung darurat. Ibu, botol kecil apa ini? Apakah ini bisa menyembuhkan penyakit kakak kedua? Ini disebut pil penyelamat jantung cepat. Obat ini bisa cepat meredam serangan jantung. 1 butir saja, khasiatnya langsung terasa. Ibu, kalau begitu cepat berikan ke adik kedua. Adik kedua sudah tak sanggup lagi. Ayah, ibu, sepertinya aku sudah sembuh. Benar-benar ajaib. Lucky, Lubai, Lu Xuanyi, Lu Qiao, poin kejutan naik 10, 10, 10, 10. Xiaobai, jangan khawatir. Ibu pasti bisa menyembuhkanmu. Penyakit jantung Xiaobai itu bawaan lahir. Tabib biasa takkan sanggup menyembuhkannya. Satu-satunya jalan sekarang, yakni mendatangi Villa Tabib Sakti dan mencari Tabib Sakti di sana. Kalau begitu, ayo berangkat sekarang juga. Namun, Villa Tabib Sakti memiliki segel pelindung. Orang awam sama sekali takkan bisa masuk. Meski aku seorang pangeran, aku pun tak bisa melanggar peraturan Villa Tabib Sakti. Xiaobai itu putraku. Apapun caranya, aku harus menolongnya. Aku tak bisa tinggal diam melihatnya pergi. Baiklah. Kalau begitu, mari segera berangkat ke Villa Tabib Sakti. Aku sudah lama mengetuk, mengapa tak ada reaksi? 538 7 6 1. Apakah ini kode Morse? Kode apa? Itu maksudnya? Di kampung halamanku, ini. Dengan pengetahuanmu itu sulit menjelaskannya padamu. Pintunya terbuka. Kau benar-benar bisa menembus segelnya. Lu Qiao, poin kejutan bertambah 10. Tak perlu terpukau. Cari tabib saktinya. Cepat jalan. Iya. Senior, apakah Anda tabib sakti itu? Wah, segel pelindung di Villa Tabib Saktiku sulit ditembus orang biasa. Tak disangka, kalian justru bisa masuk. Senior, putra saya mengidap sakit jantung. Anda punya keahlian medis luar biasa. Tolong selamatkan dia. Tabib Sakti, asal Anda mau menyelamatkan putra saya, sebutkan saja syaratnya. Bagiku tak sulit menolong kalian. Namun, belakangan ini aku tengah meneliti sejenis ramuan bernama rumput Xingcui. Jika kalian dapat membawanya kepadaku, tentu aku akan membantu. Rumput Xingcui berkembang di tebing gunung, hanya muncul 1 batang tiap 10.000 tahun. Anda jelas-jelas sedang menyulitkan kami. Kalian jelas-jelas mempersulit kami. Kalian juga bisa memilih menyerah.
Seharusnya sistem punya. Akan kuperiksa. Kau jaga Xiaobai dulu. Aku akan segera kembali. Kenapa tidak ada? Bagaimana bisa? Teknik pelacak, 3.000 poin kejutan, dapat mencari apapun di dunia ini. Teknik pelacak? Dengan ini, pasti bisa menemukan rumput Xing Cui. Sisa poin kejutan tinggal 4.000. Di sana. Kemana dia pergi? Kenapa belum kembali juga? Xiaobai, tunggu di sini sebentar. Aku akan cari ibumu. Bagus sekali. Akhirnya aku temukan rumput Xing Cui. Untung saja. Syukurlah, sempat kutangkap kau. Kenapa kau kesini? Aku mengkhawatirkanmu, makanya aku menyusul. Barusan kupikir aku akan kehilanganmu. Jangan takut. Aku ada di sini. Lain kali kalau ada bahaya seperti ini, jangan lupa ajak aku. Kita hadapi bersama, ya? Nanti pasti kuajak. Tabib Sakti, aku menemukan rumput Xing Cui. Ini memang rumput Xing Cui. Hanya tumbuh satu batang tiap 10.000 tahun. Yang tumbuh di tebing terjal, rumput Xing Cui ini, akhirnya sungguh kau temukan. Keterkejutan Tabib Sakti meningkat 10. Tabib, rumput Xing Cui telah kami temukan. Bagaimana kondisi putraku? Kalian telah membantuku menemukan rumput Xing Cui. Tentu saja, aku akan menepati janjiku untuk menolong kalian. Cepat baringkan anak itu, biar aku periksa. Terima kasih. Tabib, bagaimana keadaan putraku? Dia sudah baik-baik saja. Aku akan menuliskan resep, suruh dia minum selama 3 bulan, dan dia akan pulih sepenuhnya. Syukurlah, syukurlah. Terima kasih banyak, Tabib. Xiaobai, kamu akan baik-baik saja. Ayah, ibu, adik kedua, kakak kedua. Kalian akhirnya pulang. Adik kedua, penyakitmu apa sudah sembuh? Jika ia minum obat itu 3 bulan lagi, dia akan pulih sepenuhnya. Hebat. Kakak kedua juga tak akan sakit lagi. Benar, keluarga kita akan selalu bersama. Keluarga kita takkan pernah terpisah lagi. Ibu, kenapa hari ini tidak buka warung? Akhir-akhir ini sedang terjadi kelaparan. Semua orang menahan uangnya sekadar membeli bahan pangan. Mereka tak punya sisa uang untuk datang ke restoran hotpot lagi. Karena itu ibu menutup warungnya. Oh, begitu rupanya. Bibi Wu, apa yang terjadi di sini? Aduh, semua ini gara-gara kelaparan belakangan ini. Karena tak punya uang buat makan. Akhirnya mereka meninggal karena kelaparan. Di zaman apapun, rakyat kecil di lapisan paling bawah selalu menjadi yang paling menderita. Orang kaya bersantai dan hidup mewah, sementara si miskin demi sedikit makanan saja harus terus cemas. Aku punya sistem, di musim paceklik seberat ini aku tak kesusahan. Hanya saja penduduk desa tampaknya... Ini rakyat biasa tak punya makanan, tapi pemerintah tak berbuat apa-apa. Kupikir dia sulit didekati, tak disangka. Rupanya dia amat peduli pada rakyat. Tak diragukan lagi, dialah pria pilihanku. Orang sebanyak itu, mana mungkin pemerintah mengurus semuanya? Beginilah nasib. Semua kerabat di desa ini, semua pernah membantu merawat anak-anak di rumah. Aku pun ingin membantu mereka. Lu Kiao, aku ingin membantu mereka. Baik, aku ikut denganmu. Kami juga mau. Baiklah, nanti kita naik ke gunung bersama untuk mencari tahu apakah kita bisa menemukan bahan pangan. Bagus. Semua berpencar dan cari, tapi ingat, tetap waspada. Aku akan memeriksa ke sana. Baik,
Bukankah itu Yan Siyue? Apa yang dia lakukan di sana begitu mencurigakan? Daun ini kelihatan begitu akrab. Ini kentang. Tapi daun ini kenapa menurutku dari yang pernah kulihat sebelumnya agak berbeda? Kabarnya berasal dari luar, orang dulu tak mengetahuinya. Terlebih, daun kentang itu beracun, mereka pun tak berani mencobanya begitu saja. Kentang gampang tumbuh, dan hasilnya pun melimpah. Sebidang lahan sebesar ini, jika seluruhnya ditanami kentang, bisa mencapai beberapa ribu mu. Kini tak perlu cemas lagi penduduk desa akan mati kelaparan. Cepat bawa pulang dan coba. Sebenarnya ini benda apa? Apa ini bisa dimakan? Sudahlah, tak usah dipikirkan. Kita bawa pulang dulu. Ibu, ini apa? Ibu juga tak tahu. Tapi kata Yan Siyue, ini bisa dimakan. Mau mencicipinya? Ibu, rasanya enak. Ibu coba deh. Hei Xiao Shue, kau kenapa? Jangan-jangan ada yang salah dengan benda ini. Xiao Shue, kamu tak apa-apa. Kurang ajar kau, Yan Siyue. Berani-beraninya kau membohongiku? Aku pasti akan menuntut pertanggungjawabanmu. Sudah lama aku tak makan mie kentang. Kebetulan hari ini aku baru saja menggali banyak kentang. Karena kita punya tepung kentang, kita bisa membuat mie kentang sekarang. Inilah mie kentang buatanku yang terbuat dari kentang. Ayo, coba rasakan. Kentang? Itu apa? Iya, kentang adalah sejenis bahan makanan yang dapat dimakan. Rasanya lezat sekali. Cepat, coba saja. Wah, lezat sekali. Bu, ibu selalu bisa membuat hal-hal yang unik namun enak begini. Tentu saja karena aku punya sistem. Ya, tentu saja karena ibumu ini hebat. Ibu memang paling hebat. Kamu memang punya banyak cara, selalu bisa menciptakan sesuatu yang tak terduga. Lihat saja siapa aku ini. Kentang-kentang ini, yang tadi aku menggalinya di gunung. Ada kira-kira beberapa ribu pon, cukup bagi warga desa makan untuk sementara waktu. Nih. Benda ini. Tunggu, jangan dimakan. Benda ini pernah kulihat di medan perang. Saat itu seorang prajurit menemukannya, lalu mempersembahkannya kepada... Ya, mempersembahkannya kepada jenderalku. Sang jenderal memerintahkan orang menelitinya. Hasilnya menunjukkan benda ini beracun, tak boleh dimakan. Apa? Beracun? Beracun. Ini beracun. Kalau begitu segera buang. Tunggu. Jangan dibuang. Kamu benar, kentang yang bertunas memang beracun, tapi semuanya sudah kupilih. Ini tak beracun dan aman dimakan. Lagi pula, mana mungkin ibu membiarkan kalian menyantap sesuatu yang berbahaya? Iya, aku yakin ibu tidak akan mencelakaiku. Katamu benda ini disebut kentang. Bagaimana kau bisa tahu? Bahkan paham cara mengolahnya? Ini seorang kakek bijak di desa, dialah yang memberitahuku. Pokoknya, semua ini bisa kalian santap dengan tenang, dijamin aman dan menyehatkan. Oh, begitu rupanya. Yan Siyue, keluar kau! Suara Luman? Kenapa dia datang lagi sih? Luman, ada urusan apa kau ke rumahku lagi? Yan Siyue, kau masih berani tanya aku keperluannya? Ini yang kamu bilang benda yang bisa dimakan itu. Xiao Shue di keluargaku makan ini, langsung mual lalu muntah. Apa sebenarnya maksud jahatmu? Dengar semua, Yan Siyue ini benar-benar berniat jahat. Dia menipuku agar memakan benda berbahaya ini.
Lebih parah lagi, dia mengajak semua orang mendaki gunung untuk menggali ini. Bukankah dia hendak mencelakakan semua orang? Apa? Ternyata Yan Siwe begitu kejam? Benar-benar keterlaluan. Kalau bukan berkat Luman, pasti kami sudah kau perdaya. Luman, kau bersikeras bilang bahwa Siwe bermaksud mencelakaimu. Tapi adakah buktinya? Kalau tak ada bukti, itu fitnah. Jangan salahkan aku kalau terpaksa menindak keluarga sendiri. Kakak kedua, kita ini kan keluarga. Kenapa kamu selalu membela orang luar seperti Yan Siwe ini? Dia bukan orang luar. Dia adalah istriku. Jaga bicaramu, sedikit lebih sopan lah. Aku. Biar aku saja. Tenang semua, dengarkan aku. Kentang yang sudah bertunas saja dimakan, tak heran keracunan. Perhatikan baik-baik. Ini disebut kentang, juga dikenal sebagai ubi Belanda. Bila diolah dengan benar, ia bisa dimakan dan tak akan menyebabkan keracunan. Di bukit belakang, jumlahnya sangat banyak, sekitar ribuan hektar. Selama bisa kita gali dan makan bersama, tak perlu cemas lagi ada warga yang mati kelaparan. Benarkah itu? Apakah benda seperti itu memang ada? Kalau itu benar, desa Lujia kita akan selamat, tak perlu takut kelaparan lagi. Ah, hebat sekali. Kita selamat, kita selamat. Jangan tertipu olehnya semua. Ciaok Sue di keluargaku justru setelah makan barang ini, dia malah muntah dan diare. Ini sama sekali tak boleh dimakan. Istri putra kedua tidak berbohong, benda ini memang bisa dimakan. Saat aku masih muda, aku pernah melihatnya ketika merantau kemana-mana. Cuma tak menyangka, di desa Lujia kita juga ada, sungguh anugerah langit bagi desa Lujia. Tapi ubi Belanda ini tak boleh dimakan sembarangan, kalau tidak bisa keracunan. Kalau begitu benar. Paman Lu sangat berpengalaman. Kalau beliau bilang pernah melihatnya, berarti apa yang Yan Siwe katakan memang benar. Bagus, benar-benar hebat. Hei, tapi bagaimana cara kita membedakan mana yang beracun dan mana yang aman? Kalau begitu, kami tak tahu caranya membedakan mana yang beracun dan mana yang tidak. Betul juga. Kalau sudah bertunas begini, artinya sudah beracun. Maka, jangan disantap beserta kulitnya, yang mulai kehijauan juga jangan dimakan. Hal terpenting ialah, kalian mesti memasaknya hingga benar-benar matang, kalau tidak kalian bisa keracunan. Xiaoqi, bawakan bubuk kentang buatan ibu ke sini. Baik. Terima kasih, Xiaoqi. Ini bubuk kentang yang langsung kubuat dari kentang segar. Ada yang ingin mencobanya? Biar aku. Aku yakin pada istri putra kedua. Wah, wangi sekali. Tak disangka, kentang bisa diolah jadi aneka hidangan. Cara mengolah kentang memang beragam. Bisa direbus, ditumis, bahkan ditumbuk lalu dimakan bersama nasi. Ternyata caranya memang banyak sekali. Kentang ini benar-benar hebat. Ajaib, benar-benar menakjubkan. Paman Lu, kepala desa. Tingkat keterkejutannya naik 10. Naik 10. Istri putra kedua, segera katakan padaku, di bagian mana gunung ini tumbuh kentang tersebut, agar aku bisa lekas mengalahkan warga desa untuk segera menggali. Itu berada di balik hutan di puncak gunung sana. Tak lama lagi aku akan pergi bersama kalian. Biar aku saja yang memimpin jalan. Ah, baik, baik. Hebat. Warga semuanya, segera pulang ke rumah. Siapkan peralatan kalian. Kita akan naik gunung bersama untuk menggali kentang. Siap. Nak, aku sungguh berterima kasih padamu. Tahun ini sedang dilanda kelaparan. Aku sungguh cemas karenanya. Untungnya kau menemukan kentang ini. Sekarang, desa Lujia pasti terselamatkan. Hahaha. Kalau begitu, aku pergi dulu. Istriku luar biasa. Jelas, lihat saja siapa aku. Yan Siwe, kau sudah terlalu mencari perhatian. Urusanku denganmu belum selesai. Apa? Semua ribuan pon kentang ini bisa dimakan? Benarkah katamu? Semua kataku benar. Tuan, cuaca tahun ini sangat buruk, di mana-mana kekurangan pangan. Kalau Tuan melaporkan temuan pangan baru ini ke istana, Tuan pasti akan mendapat imbalan besar. Benar juga katamu. Hahaha. Kali ini, jasamu besar. Kalau aku bisa naik pangkat, aku pasti takkan melupakanmu. Cepat bangun, lekas. Terima kasih Tuan. Akan kubawa kau menggali kentang sekarang. Yan Siwe, setelah makanan di tanganmu lenyap, ingin kulihat bagaimana warga desa itu masih akan membelamu. Kentang di ladang ini, setidaknya ada ribuan pon, cukup untuk dimakan berbulan-bulan, tanpa masalah. Benar sekali. Untung ada menantu putra kedua. Tuan, lihat. Ini kentang yang mereka gali. Banyak sekali. Bagus sekali. Sebagai kepala wilayah ini akan kuberi kau hadiah besar. Terima kasih Tuan. Namun, bolehkah aku minta tambahan hadiah? Keluargaku sudah kesulitan untuk makan. Itu mudah. Nanti akan kuberikan 10 pon. Langit benar-benar berpihak padaku. Kalau kentang ini diserahkan ke atas, jabatan dan harta pasti di depan mata. Stop, berhenti. Semua, hentikan. Tuan Kepala Wilayah,
Saya tak tahu keperluan apa yang membawa Anda kemari. Prajurit, cepat gali, angkut semua kentang ini untuk disita negara. Bawa semua kentang ini dan serahkan padaku untuk disita. Ini tak boleh diambil, tak boleh diambil. Atas dasar apa ini disita? Anda bupati bukan? Lahan kentang ini Desa Lujia Kamilah yang menemukannya. Seharusnya ini hak kami. Atas dasar apa kalian merampasnya? Lancang, berani sekali kau bicara begitu kepada Tuan Bupati. Sudah bosan hidup? Kau yang melaporkannya. Luman, kau sudah gila? Haruskah kau membuat kami kelaparan baru kau puas? Tuan, jangan buang waktu dengan rakyat jelata ini. Langsung bawa saja. Serang. Sakit, 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 sakit. Aku ini bupati, kalian berani melawan bupati, kalian mau memberontak? Meskipun Anda bupati, Anda tak bisa tanpa alasan jelas merampas bahan pangan rakyat, bukan? Ini sesuatu yang harus kuserahkan ke istana, demi penghidupan negara jin kita. Apakah kalian menentang istana? Entah demi kesejahteraan negara jin, atau demi keuntunganmu sendiri, kau sendiri yang tahu. Warga kurang ajar, dari mana asalmu? Berani-beraninya kau bicara begitu padaku? Tuan, dia kakak keduaku. Pikirannya sedang kacau, abaikan saja dia. Syukurlah kau tahu diri. Kalian, tangkap orang kurang ajar yang berani melawan atasannya. Kalau mau membawanya, lewati aku dahulu. Tenang saja, mereka tak akan sanggup membawaku. Bupati, kau kenal lencana ini? Ini, lambang Raja Bailey. Apakah kau mengenali lencana ini? Ini, Raja Bailey. Hamba memberi hormat kepada Raja Bailey. Raja Bailey? Ternyata dia Raja Bailey. Raja Bailey suami dari tubuh asliku? Jangan-jangan dia punya identitas tersembunyi? Mana mungkin dia Raja Bailey? Dia adalah kakak keduaku. Dia dibesarkan di desa ini sejak lama. Tak mungkin, dia Raja Bailey. Diam. Raja Bailey ada di depan mata. Siapa berani memalsukan lencana ini? Hamba tak tahu Raja Bailey ada di sini. Hamba tak berniat menyinggung. Mohon ampun, Raja Bailey. Akhir-akhir ini, orang-orang dari kelompok Lisin sedang menyelidiki keberadaanku. Saat ini aku belum bisa berterus terang mengenai identitasku. Aku bukan Raja Bailey. Aku hanyalah bawahan Raja Bailey. Jadi Anda adalah tuan yang terhormat? Hamba yang bodoh tak mengenali kebesaran Anda. Hamba mohon maaf. Hamba akan segera menyingkirkan mereka dari sini. Hamba bersumpah takkan mengusik urusan ubi itu lagi. Kau hanya gentar pada statusku, bukan karena sungguh menyesali kesalahanmu. Aku takkan membiarkanmu lolos begitu saja. Jangan, tuan. Hamba hanya terhasut oleh orang lain. Itu kembang api sinyal. Raja Bailey bahkan rela memberinya kembang api sinyal. Sebenarnya siapa dia? Apakah dia sekadar bawahan biasa? Atau justru Raja Bailey itu sendiri? Paduka. Tuan. Orang ini menyalahgunakan jabatannya sebagai bupati untuk bertindak semena-mena. Di siang bolong begini, ia merampas paksa pangan rakyat. Giring dia. Baik. Tuan? Tuan. Hamba tak bersalah. Tuan? Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Kakak kedua. Yue, Luman berkali-kali menyulitkanmu. Apa rencanamu untuk menghukumnya? Apa rencanamu terhadapnya? Kakak ipar, kita ini tetap satu keluarga. Baru sekarang kau mengakui kita ini satu keluarga? Kau berkali-kali mencoba melukai aku dan anakku. Sekarang, demi melampiaskan amarah, kau sampai hati mengabaikan keselamatan semua warga desa. Tahukah kau bahwa ini adalah cadangan makanan penolong nyawa? Benar sekali. Setuju. Kakak ipar, aku sungguh menyadari kesalahanku. Maafkan aku kali ini saja. Aku takkan berani mengulanginya lagi. Kakak kedua aku adikmu. Bawa dia pergi. Biarkan dia merenungi kesalahannya di penjara. Bawa pergi. Yan Si Yue, perempuan kejam, perempuan hina. Mohon pamit. Wah, jadi ini menantu keluarga kedua. Tak disangka selama bertahun-tahun kau bertempur di medan perang hingga meraih keberhasilan seperti ini. Bahkan kini menjadi bawahan Raja Bailey. Terima kasih atas bantuannya hari ini. Sama-sama, ini cuma bantuan kecil. Semua, ayo lanjut menggali kentang. Sebenarnya siapa kau? Seperti kuduga, aku tak bisa menyembunyikannya darinya. Aku tahu, dalam hatimu sekarang pasti banyak pertanyaan. Namun, percayalah padaku. Ketulusanku padamu sungguh tulus. Aku tahu. Karena itu, meski aku sanksi, aku tak berbuat apa-apa padamu. Kalau begitu, syukurlah. Syukur kau tak salah paham atas ketulusanku. Bila ada masalah apapun, kita bahas saja setelah pulang ya. Jika dugaanku tak salah, kau bukanlah Lu Qiao. Apakah kau Raja Bailey? Anda Raja Bailey? Benar kan? Benar. Aku Raja Bailey. Namaku Fulinhan.
Lu Qiao, kakak angkatku, juga pengawal pribadiku. Harusnya setelah perang usai, dia bisa pulang ke rumah. Sayangnya, dia tak selamat. Lalu bagaimana dengan 3 anak itu? Anak-anak itu sepertinya juga bukan darah daging Lu Qiao ya. Mereka adalah anak yang mulia, Kaisar dan Permaisuri Xie. Permaisuri Xie yang telah mangkat? Tepat sekali, Kaisar dan Permaisuri Xie adalah pasangan resmi. Hubungan mereka amat harmonis. Tentu saja, hal itu menimbulkan kecurigaan beberapa pihak atas ambisi pribadi. Mereka bersekongkol membunuh Permaisuri Xie. Demi melindungi ketiga anak itu, sang kaisar menitipkan mereka padaku. Sayang, waktu itu aku pun sedang dalam keadaan sangat sulit. Karena itu, aku terpaksa menitipkan mereka pada kakak Lu. Jadi, kedatanganmu ke desa Lujia karena mengira aku tak pantas merawat mereka, hingga ingin membawa mereka pergi? Benar, tapi itu dulu niatku. Sejak bersamamu, baru kusadari betapa baiknya hatimu. Yue, aku menyukaimu. Anda seorang pangeran, sedang saya cuma wanita desa biasa. Kita tak pantas bersatu. Aku tidak peduli. Aku hanya tahu aku menyukai sosok yang sangat menyayangi anak-anak, cerdas dan lincah, serta begitu tangguh, yaitu Yan Xiyue. Tapi, aku adalah janda mendiang Lu Qiao. Jika kita bersama, hal ini hanya akan mempersulit posisimu di dalam istana. Aku tidak memedulikan semua itu. Yang kuinginkan hanyalah kamu. Lagi pula, tujuanku ke desa Lujia kali ini, aku berniat menuntaskan perhitungan dengan para musuh politikku. Apa yang ingin Anda lakukan? Xiyue, aku butuh bantuanmu untuk ini. Tuan, saya telah menyelidiki bahwa Raja Bailey ada di tempat ini. Tempat ini jauh sekali dari ibu kota. Ini peluang emas untuk menyingkirkannya. Kudengar adik Kaisar, Raja Bailey datang kemari. Beberapa hari lalu dia memberi pelajaran kepada bupati yang sewenang-wenang itu. Raja Bailey memang luar biasa. Sayangnya, katanya Raja Bailey kabarnya keracunan kentang. Hingga kini belum juga sadar. Tuan, menurut Anda, benarkah itu? Entah benar atau tidak, kita akan tahu begitu melihatnya hari ini. Mari pergi. Kau tak boleh mati. Kalau kau mati, apa yang harus kulakukan? Sudah terpancing. Siapa kalian? Tak perlu tahu siapa aku. Hari ini, saatnya kalian menerima balasan. Serang mereka. Kau tidak keracunan. Kau menipuku. Lalu kenapa kalau aku menipumu? Lagi pula ini kau sendirian. Peduli apa kau keracunan atau tidak. Di luar, aku sudah menyiapkan 200 saudara. Hari ini, kau harus bertekuk lutut di hadapanku. Baik, akan kuberi kau kesempatan memanggil mereka semua. Baiklah, silakan panggil bantuan. Tunggu saja pembalasanku. Sekarang, masih kau kira aku akan kalah di tanganmu? Sejak awal kau sudah bersiap, dan hari ini kau sengaja menjeratku dalam perangkap. Pulinhan, kau memang licik. Apapun yang hendak kau katakan, katakan saja di kuil Dali. Baimo, bawa dia pergi. Baik. Jalan. Pulinhan, dasar pria licik, kelak kau akan membayarnya. Xiyue, aku. Sudah kubilang tak perlu serepot ini. Aku bisa menanganinya sendiri, tapi kau justru memilih bersandiwara begini. Tapi, karena urusannya sudah beres, kapan kau akan pulang ke ibu kota? Besok. Kenapa secepat itu? Kenapa? Sulit bagimu melepasku? Takut aku meninggalkanmu sendirian? Tenang, aku tak akan ingkar janji. Besok kita pulang bersama, aku masih menunggumu menjadi istriku. Xiyue, kau cantik sekali hari ini. Sejak pertama bertemu, aku hanya sedikit penasaran, bertanya-tanya, apa yang membuat seseorang bisa berubah sedrastis itu. Tak kusangka aku makin terpikat, begitu dalam hingga sulit berpaling. Xiyue, aku mencintaimu. Aku juga amat beruntung bertemu denganmu. Masuk ke dunia buku ini hanyalah kecelakaan, namun bertemu dengan Fu Linhan dan ketiga anak kita. Ialah hal terindah bagiku.